Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, di malam hari ini senang sekali masih bersama saya Denny Rohmati di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga tentunya rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu. Mitra Muslim di malam hari ini juga turut menyimak melalui radio streaming atau yang saat ini juga turut menyaksikan kami dari channel YouTube Suara Muslim TV. Semoga mitra Muslim aktivitas yang selepas dari sholat isya ya, seluruh mungkin dari mitra Muslim sebagian masih di sholat isya, semoga menjadi aktivitas yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ini mitra Muslim di Majelis Ilmu Tibun Nabawi kita akan melanjutkan tema bagian yang kedua. Kemarin masih kita bahas ya, masih di tahap yang pertama, melihat penyakit lewat telapak tangan. Beberapa kemarin ada ruas yang pertama, ada ciri-cirinya, ruas yang ke tengah dan ruas yang ketiga. Malam ini mitra Muslim kita akan cari tahu lagi ya tanda-tanda apa saja sehingga dari tanda telapak tangan itu mungkin muncul ketidakseimbangan tubuh kita, bisa kita ketahui dari telapak tangan mitra Muslim, dan bagaimana cara nanti mengantisipasinya, preventifnya, termasuk bagaimana untuk bisa menjaga kesehatan lebih baik ya secara holistik ya. Di malam ini kita akan bahas selengkapnya dan telah hadir di studio ada Ustadz Ahmad Nidom, beliau founder Tibun Nabawi Holistic Care ya, telah hadir. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat walafiat selalu. Amin. Amin. Kemarin sudah kita bahas Ustadz Ya. beberapa, kalau yang ruas atas, tengah dan bawah Ustadz. Betul. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita melihat penyakit lewat telapak tangan, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, tabiin, semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi mitra Muslim yang sekarang lagi berjuang untuk mencapai kesembuhan, saya doakan semoga secepatnya lekas sembuh, diangkat semua penyakitnya oleh Allah dan secepatnya sehat walafiat. Bagi mitra Muslim yang berjuang juga untuk mencari kesembuhan, terkendala dana, semoga diberikan rezeki oleh Allah, yang rezeki yang halal, berkah serta melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada sesi yang sebelumnya ya, kita membahas tentang melihat penyakit lewat telapak tangan. Jadi pada yang sesi sebelumnya ini sedikit saya mereview supaya mungkin biar ingat lagi Jadi yang kalau yang lihat monggo jadi maka sekarang yang mitra Muslim yang sudah ada di depan radio atau bisa lihat juga YouTube, monggo bisa lihat telapak tangan masing-masing Jadi kalau yang minggu kemarin itu ruas yang pertama yang bagian atas ruas telapak tangan yang bagian atas itu, jadi kalau kelihatan memerah daripada yang lainnya itu sudah berhubungan dengan kolesterolnya tinggi. Yang ruas yang kedua itu yang kalau warnanya kehitam-hitaman itu berhubungan dengan ada pencernaannya kotor. Nanti itu tinggal dicocokkan pada saat kita tiap hari BAB apa enggak. Ya, pada BAB enggak itu dilihat dari jam kerja organ tubuh yang 2 minggu ya, 2-3 minggu lalu sudah kita bahas. Jadi kita sehat atau sakit itu bisa dilihat dari pagi. Jadi setiap pagi itu kalau kita ndak BAB antara jam 5 sampai jam 7 dipastikan perut kita kotor. Itu dilihat, salah satunya dilihat dari ruas yang kedua. Ruas yang ketiga adalah bagian bawah bagian bawah ini kalau bentuknya ruasnya itu menggelembung-gelembung ya, itu biasa jadi ada ada masalah ginjalnya bermasalah. Mas Dhani udah lihat itu. Enggak, ini masih kurus Ustaz. Kurang makan. Jadi gelembung. Jadi kalau ginjal yang bermasalah apa tandanya lainnya? Biasanya asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, diobati kok enggak sembuh-sembuh. Itu salah satu gejala fungsi ginjalnya biasanya sudah mulai menurun. Jadi ini yang ruas ketiga ini berhubungan dengan ginjal mohon maaf berhubungan dengan ginjal. Jadi kalau melempung itu berginjal. Tanda-tanda ginjal yang lainnya gimana? Tanda ginjal yang bermasalah itu salah satu sering kencing malam, sering kencing malam, kencingnya berbusa, sering kram kakinya, terus pinggangnya sebelah kiri, pinggang punggung belakang itu sering sakit, terus apalagi juga
apa namanya, gatal-gatal, Iya, udah gatal-gatal itu, terus juga apa namanya, yang paling parah itu nanti kakinya bengkak. Jadi kalau kalau ginjalnya apa namanya, kalau ini tandanya di ruas kedua ini gelembung, berarti salah satu udah ginjalnya sudah bermasalah. Apakah ada obatnya? Ada. Allah menciptakan obat berikut dengan penyakit berikut dengan obatnya, kecuali adalah penyakit tua. Jadi yang sudah mm-mm. tua itu nggak ada Nggak ada obatnya, tuh ya. tapi bisa dicegah. Caranya Mm-mm. gimana? Ikuti terus pelajaran kita. Iya. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jari kelingking, game. Jari Mm-mm. kelingking minggu kemarin kita sudah kita bahas. Jadi kalau jari kelingkingnya ini bentuknya bengkok. Jadi yang bagi ibu-ibu yang itu berhubungan dengan peranakan. Jadi ibu-ibu atau adik-adik remaja putri yang menstruasinya itu maju mundur, tidak teratur, atau juga kadang-kadang menstruasinya banyak banget, Mm-mm. Mm-mm. perutnya sakit diobati antinya udah nggak mempan. Nah, itu biasanya adalah masalah peranakan. Itu Nggih. sudah mulai waspada. Makanya kalau saya tekankan, mitra muslim yang produktif, Anda sudah mulai menstruasi sampai menopause, kalau ada kendala di menstruasinya secepatnya segera periksa, karena itu adalah nanti kalau dibiarkan penyakitnya macam-macam. Dan sekedar gambaran bahwa wanita yang apa namanya, yang usia produktif itu usia antar setelah menstruasi sampai menopause itu 75% itu rata-rata pengidap miom sama kista. Mm-mm. Jadi makanya waspada. Jadi kalau sudah ada warning-warningnya tadi itu segera secepatnya lakukan minimal USG untuk melihat, jadi segera check up. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan penyakitnya nanti tambah parah. Nah, yang jadi masalah kan kadang-kadang orang orang takut sudah sakit, Iya, takut periksa, betul Ustaz. tapi tidak mau merubah perilaku. Jadi Mm-mm. tambah parah. Makanya kadang banyak 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 orang-orang itu kadang-kadang penyakitnya sudah stadium 2, 3, 4 dan sebagainya sudah stadium akhir, karena biasanya di awal-awal gejala-gejala itu diabaikan. Nah, yang terjadi adalah Mm-mm. setelah parah baru berobat. Kalau seperti itu ya berat, memang berarti adalah pengobatan juga, kesembuhannya juga apa namanya, kesembuhannya itu tidak jamin 100% juga, kan tergantung dari perilakunya juga pasien. Oke. Selanjutnya yang bagian apa, jari kelingking ini, jari kelingking ini, jari manis ini Iya. berhubungan dengan apa namanya, dengan sembelit. Jadi sembelit itu nanti berhubungan dengan sembelit juga berhubungan dengan ini tadi apa namanya, kotoran tadi nih. Jadi kalau nggak bisa BAB, udah dipastikan nanti perutnya kotor, nanti biasanya sembelit, nanti ambeien. Kalau dibiarkan terus menerus, pola makannya dijaga, bisa jadi penyakit kanker itu yang sekarang, kanker usus yang sekarang lagi menduduki peringkat kedua. Oke, selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah jantung. Jantungnya jari tengah. Jadi kalau di jari tengah ini bentuknya bengkok, itu bisa jadi adalah apa namanya, jari tengah, jari tengah bengkok, itu bisa adalah jantungnya bermasalah. Jadi apa yang dirasakan? Biasanya keringat dingin, dada sebelah kiri sakit, sesak napas dan sebagainya. Tapi itu pun nanti kalau yang sebelah kiri itu sakit pun bisa jadi jantung, bisa jadi asam lambung. Lah itu yang Mm-mm. berhubungan. Yang kedua selanjutnya adalah ini. Sekarang kita bahas, kita menginjak pada sesi yang selanjutnya, yaitu adalah jari Mm-mm. telunjuk. Nah, jari telunjuk ini berhubungan dengan asam lambung. Jadi kalau misalkan jari telunjuk ini, tarik jari telunjuk ini, tarik ke bawah, lihat sampai ke bawah, sampai telapak kaki, telapak tangan ini, kalau ada warna hijau kebiru-biruan, nah itu biasanya asam lambung. Hijau otot atau apa Ustaz? Ada Beda ada ya? Oh, ada hijau kebiru-biruan. Ada nggak Mas Dani? Jadi semua enggak orang itu Mas. ada asam lambungnya, cuman Mm-mm. masalahnya jadi masalah apa enggak tergantung dari kita kan. Jadi asam lambung, setiap orang punya asam lambung Mm-mm. karena fungsinya untuk membantu proses pencernaan, pemecahan proses pemecahan makanan dalam lambung kita. Tapi itu akan menjadi masalah bila kita asam itu naik. Ya, nanti karena kalau asamnya lambungnya naik itu ya adalah sakitnya bisa kena jantung. Ini kan gasnya naik, guys. Iya. Gasnya naik, nanti kena jantungnya. Jadi sama persis. Ciri-ciri kayak seperti jantung. Jadi kalau ada yang sakit dada kiri sakit, itu jangan divonis dulu jantung. Bisa jadi adalah asam lambungnya bermasalah. Lah nanti kalau asam lambung itu berhubungan dengan perilaku, pola pikir, stres, waspada, cemas dan sebagainya. Jadi itu nanti jantung apa, asam lambungnya naik, ke kena jantung, nanti adalah dadanya sakit sampai tembus ke belakang, nanti gasnya naik lagi ke tenggorokan, namanya GERD ini ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kayak apa namanya, ini apa namanya, kayak
tenggorokan kayak diiris-iris gitu nggih, mulutnya nanti bau, terus juga sering bersendawa. Nanti kalau dibiarkan lagi gasnya naik ke atas nanti asam vertigo. Berarti vertigo itu paling tinggi Ustaz. Oke, betul. Jadi vertigo. Jadi penyebabnya asam lambung apa? Banyak banget dari perilaku. Sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya pada saat membahas tentang jam kerja organ organ lambung ya. Jadi penyebabnya banyak. Jadi perilaku, pola makan, jadi kebanyakan obat-obatan. Jadi makanya kalau sering saya katakan ya, obat-obatan boleh diminum, terutama obat anti nyeri boleh diminum pada saat dibutuhkan, tapi tidak dianjurkan dikonsumsi tiap hari. Yang jadi masalah kan banyak orang sekarang itu kan obat-obatan dikonsumsi tiap hari, ya kan? Ya, jadi masalahnya adalah nanti kena ginjalnya rusak karena nggak bisa membuang toksin-toksinnya, terus juga nanti lambungnya kena terjadi luka di lambung, terus juga bisa nanti kena jantungnya juga, bisa juga nanti karena pengeroposan tulang. Jadi makanya pada malam ini mitra muslim yang dirahmati Allah, jadi kalau yang keseringan minum obat-obatan yang memang itu tidak perlukan tubuh, saya ucapkan stop. Jadi obat anti nyeri boleh diminum, boleh pada saat dibutuhkan, tapi biasanya kalau saya batasi 3 hari. Tapi jangan diminum terus-terusnya. Jadi masalah dah orang sakit obat nyeri, ya itu yang akan terjadi kerusakan ginjal permanen. Kan biasanya kalau di ini Ustaz, asam urat itu kan ada nyerinya. Berarti obatnya itu dari asam urat bukan obat asam urat tapi anti nyeri sebenarnya. Biasanya kan gini, kalau asam uratnya tinggi, asam kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, ini kan karena diobati kok tidak sembuh, karena fungsi ginjalnya sudah mulai menurun kan. Jadi seharusnya toksin-toksin sisa metabolisme itu dibuang lewat urin, lewat ginjal itu nanti berupa urin. Karena ginjalnya sudah mulai bermasalah, akhirnya nggak bisa dibuang 100%. Akhirnya baliklah ke dalam tubuh kita. Jadi yang asam urat itu masuk ke persendian, sakit memang nyeri. Terus nanti kalau yang kolesterolnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti kalau pembuluh darahnya kebanyakan kolesterol, nanti terjadi penyumbatan, stroke dan sebagainya, jantungnya bengkak dan sebagainya. Jadi kita kalau di Tibun Nabawi itu untuk melihat suatu penyakit sakitnya apa nggak langsung diobati. Jadi harus ditanya dulu, harus diobservasi triggernya di mana, penyebab utamanya, baru nanti kita obati. Karena kalau sudah anti nyeri ya seakan-akan sembuh Ustaz nggih. Tapi itu sementara. Jadi suatu saat akan jadi bom waktu. Jadi bom waktu, kebetulan saya sekarang lagi nangani pasien yang gagal ginjal, tinggal 9%. Itu mungkin sudah pernah saya podcast pada sebelumnya, ginjalnya tinggal 9%. Itu penyebabnya satu, jadi kebanyakan nasi padang. Wah, ini enak Ustaz padang. Pokoknya saya tidak suka nasi padang, suka saya, cuman harus tahu diri, membatasi diri kan. Jadi itu nasi padang. Nanti efeknya apa? Ya efeknya beliaunya itu adalah asam uratnya tinggi. Jadi asam urat tinggi adalah yang dilakukan apa? Anti nyeri. Iya, diobatin langsung 1 jam sembuh. Gitu kan. Jadi penyebab utama karena faktor makanan itu tidak dihindari, tapi hanya main obat nyeri akhirnya ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak karena ada penumpukan batu di ginjalnya. Jadi itu yang terjadi. Alhamdulillah sekarang kita coba tangani. Alhamdulillah 1 bulan ini sudah meningkat jadi 12%. Masya Allah. Jadi kreatinnya sudah mulai menurun, bunnya sudah mulai menurun, asam uratnya juga asam uratnya kemarin agak naik ya. Jadi terus bunnya turun ya, kreatinnya turun. Terus fungsi ginjalnya dari 9% sudah sekarang naik 12%. Alhamdulillah ini. Tinggal kemarin tuh asam uratnya agak naik tinggi. Saya bilang gini, ini kalau asam uratnya naik tinggi, Pak Bu, biasanya karena faktor makanan. Baru beliaunya ngaku, iya Ustadz, minggu kemarin habis makan sop buntu. Jadi makanya kan saya sering ngomong sebaik apapun obat, semahal apapun obat, jika perilaku pasien tidak dirubah, percuma pengobatan. Makanya mending yang duanya disimpan aja, nggak usah dibantu pengobatan. Tapi kalau yang tadi Ustadz itu semakin hari semakin naik Ustadz tingkat kebaikannya. Apakah juga nanti akan bisa naik lagi Ustadz kalau di Tibun Nabawi itu bisa? Insya Allah. Jadi tergantung kalau ngikutin dari apa yang kita rekomendasikan, ngikutin apa yang kita sudah sarankan, insya Allah perlahan-lahan. Karena nanti dilihat grafiknya bulan depan, nanti tinggal grafiknya kalau semakin semakin membaik, insya Allah tinggal lihat estimasi ginjalnya sudah berapa persen kena. Jadi kalau fungsi ginjal sudah di bawah 60% itu sudah mulai warning, sudah mulai waspada. Tapi memang gini Bapak Ibu mitra muslim
yang pernah saya bahas pada podcast-podcast sebelumnya itu, kalau kita mengacu pada penelitian dari World Kidney Day org ya, suatu organisasi yang menyoroti masalah ginjal itu memang setiap tahun setelah kita usia 40 itu nggih, setelah usia 40 tahun itu fungsi ginjal turun satu Iya. persen itu. Jadi itu kodrat. Jadi kalau sekarang kayak saya nggih, sekarang udah menginjak 50-an, itu berarti sudah secara logikanya sudah turun 90%. Oh, Kalau ji. misalkan ada yang sakit umurnya sudah 60%, 60 tahun atau 70 tahun, itu fungsi ginjal sudah turun 30%. Itu logikanya, teorinya gitu nggih. Tapi pertanyaannya pada saat pada saat menginjak umur 40 itu ginjalnya sehat apa enggak kan Nah, gitu itu kan. Ustaz ya. Karena secara kodratulah, secara teorinya itu setelah 40 tahun, mau usia 40 tahun itu fungsinya turun 1% per tahun. Jadi kalau misalkan pada satu usia kita menginjak umur 40, ginjal kita tinggal misalkan 70% Iya, ya udah tinggal nambah aja. 70% ditambah si umur kita berapa tahun itu tinggal ketemu. Jadi kalau ginjal kita itu kurang dari 60% itu sudah mulai waspada, sudah marka gagal ginjal. Nggih. Wah, ya Allah. Nih. Baik, Ustadz kita jeda dulu. Nggih. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Dan Mitra Muslim sudah banyak yang menelpon. Pak Hidayat terima kasih, Bu Siti di Perumnas juga terima kasih, Pak Helmi, Bu Ainur, dan Mitra Muslim yang turut menyaksikan kami dari YouTube Suara Muslim TV. Mbak Kartika mau gabung silakan ya. Ini beberapa kemarin juga sudah konsultasi, sudah dinasihati juga Ustadz ya. Dan tinggal dipraktekkan saja Mbak Kartika ya. Bu Mei juga terima kasih. Adi Ami Putri, Ibu Erni juga terima kasih. Nanti sama ada siapa ini? Bu Dewi ya, Mbak Dewi ya. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan Ustadz. Kita jeda selepas yang satu ini. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim. Masih di Majelis Ilmu malam hari ini ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Denny Rohmati. Kita masih ngobrol Mitra Muslim melihat penyakit melalui telapak tangan ya, bagian yang kedua. Tadi sudah dicatat ya, telunjuk itu apa, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking dan lain sebagainya. Silakan bisa sambung Mitra Muslim 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dari Jember. Oh iya, Mas Dani. Alhamdulillah. Bu Maryam sehat kabarnya? Alhamdulillah, Mas Dani. Alhamdulillah. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Iya, untuk untuk menanggulangi ginjal yang menurun ya, itu gimana caranya menanggulangi ginjal yang sedang menurun itu, Ustaz? Ya. Ya. Yang kedua, ini kadang-kadang ada kan tidak mau cek, karena kalau cek itu apa? Tahu semua, Bu. Tidak mau, harus takut dilarang makan ini, makan itu kan gitu. Itu gimana, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 pertanyaan Ustaz dari Bu Maryam. Ginjal menurun bagaimana? Kalau cek biasanya tambah ketahuan semua penyakitnya Ustaz. Lebih baik gak usah berarti Ustaz. Kesimpulannya. Oke, jadi yang pertama Ibu, cara ginjal sudah menurun nggih. Jadi kalau ginjal sudah menurun Bu, jadi berikanlah nutrisi ginjal. Nutrisi ginjal apa? Salah satunya adalah herbal yang seperti kumis kucing, kecing beling, gempur batu. Itu adalah herbal untuk ginjal nggih. Sedangkan buah-buahnya adalah seperti karena ginjal itu unsurnya air, jadi lihatlah buah-buah yang banyak mengandung air, contohnya melon, guys, terus juga ini semangka itu juga, itu adalah obat-obatan herbal juga, buah pir itu dan sebagainya itu dikonsumsi. Terus selanjutnya apa yang dilakukan supaya fungsi ginjalnya kembali normal adalah cukupkan minum air 2 liter per hari. Ini yang sering saya sampaikan berkali-kali, ginjal itu unsurnya air. Untuk bisa menjalankan dia untuk mengeluarkan toksin sisa-sisa metabolisme, dia butuh air 2 liter. Suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter kalau kepen sehat. Nah, itu berlaku untuk orang-orang yang kerjanya nyantai, maksudnya di rumah lah. Bagaimana dengan orang-orang yang kerjanya di luar, yang yang di lapangan dan sebagainya? Berarti harus lebih dari 2 liter. Jadi itu fungsinya adalah supaya ginjalnya sehat. Caranya gimana? Nah, sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, cara supaya kita kalau minum air 2 liter tidak pelempokan, caranya gimana? Caranya adalah pakai teknik sholat 5 waktu. Jadi sebelum sholat 1 gelas, sesudah sholat 1 gelas, itu ketemunya setengah liter, 1 gelas ini kan 250 kali 2 ketemu setengah liter. Kalau dikalikan 5 kali sholat waktu, ketemunya 2,5 liter sudah aman buat ginjal kita. Terus kenapa saya sarankan pakai metode sholat 5 waktu untuk mengikatkan. Nah, kembali lagi, jadi Tibun Nabawi itu bukan sekedar mengobati, tapi juga mengajak kebaikan supaya kita selalu ingat sholat. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi tekniknya seperti itu. Kalau jenengan langsung 2 liter, itu diminum langsung pelempokan besek. Jadi tekniknya seperti itu, untuk supaya nggak beser, supaya ingat sehat, terus dari situ tekniknya. Selanjutnya adalah jaga pola makan. Makanan-makanan yang mengandung zat purin tinggi. Contohnya apa? Makanan zat purin tinggi, contohnya adalah goreng-gorengan, jeroan, terus seafood yang bercangkang, makanan yang ultra proses, chickenan, nugget-nuggetan, dan sebagainya, itu sudah mulai mulai dihindari. Minum-minuman yang mengandung soda, jadi soda yang berwarna manis sudah mulai dihindari karena itu merusak ginjal. Jadi yang dibutuhkan ginjal apa? Air 2 liter titik, jangan yang lainnya. Jadi kalau kepengen sehat, minum air.
Jadi kalau udah tahu ilmunya tapi masih ngeyel ya monggo, karena sehat itu pilihan itu kan. Jadi yang kayak kalau sudah tahu ilmunya tapi masih tetap dilakukan perilakunya yang enggak sehat ya itu adalah pilihan. Selanjutnya apa? Ya apa namanya juga pola makan ya, pola makan yang bagus siapa? Pada podcast sebelumnya juga sudah saya sebut sudah saya pernah singgung ya. Pola makan yang bagus adalah 50% sayur plus buah. Jadi 50% sayur plus buah. Kenapa sayur plus buah? Karena itu mengandung antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk mengikat radikal bebas. Jadi penyakit kita itu sebelum dinetralkan dilawan sama darah putih, dinetralkan dulu dengan buah-buahan. Karena itu mengandung karotenoid. Karotenoid yang diperlukan oleh sel tubuh kita untuk supaya imunitas kita tinggi. Itu. Juga kalau buah-buahan sayur-sayuran fungsinya sebagai serat. Jadi kalau misalkan mitra muslim yang sekarang sakit sembelit, terus sakit ambeien dan sebagainya, ayo perbanyak makanan yang mengandung serat. Contohnya apa? Paling banyak adalah pisang sama pepaya. Oke. Selanjutnya apa? Jaga berat badan. Nah, jaga berat badan yang obesitas, ayo udah kemarin ilmunya juga pernah disinggung ya. Jadi saya mengulas sedikit perlahan-lahan nih. Ini yang masih belum paham, ayo lihat YouTube kami ya, YouTube kami. Jadi podcast dari Radio Suara Muslim itu kami rangkum, kami masukkan lagi dalam YouTube kami, yaitu namanya Tibun Nabawi Holistic Care. Ya, tapi jangan lupa di-subscribe dan harus itu ya. Diulang-ulang aja. Jadi ilmunya nanti diulang-ulang. Kalau ada yang sakit gagal ginjal yang sakit kanker dan sebagainya, kista, tinggal diet aja. YouTube kami diulang-ulang, insya Allah nanti akan paham, lakukan, insya Allah sembuh. Oke. Terus selanjutnya apa? Kalau tadi 50% adalah sayuran plus buah. Selanjutnya apa? 25% lauk pauk. Oke, saya pauk. Yang selanjutnya yang 25% adalah karbo. Karbo tidak harus nasi, bisa kentang, bisa umbi-umbian, bisa polo pendem. Oke, selanjutnya adalah jaga berat badan. Berat badan ideal gimana? Nah, kemarin sudah diajarkan juga BMI, Body Mass Index. Jadi kalau berat badannya, cara melihat berat badan kita sehat gimana? Caranya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Dah, nanti ketemu. Oke, itu. Baik. Yang kedua ya. Nah, ini yang kedua satu. Nggak boleh periksa tadi takut. Iya. Jadi ini Bu, jadi banyak yang terjadi di masyarakat awam itu kan gitu Bu, takut mengecek 4 sekawan ya, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah, itu takut mengecek kondisi ini 4 sekawan ini, tapi perilakunya tidak dirubah. Jadi penyakit itu secara kodratua itu setelah usia 40 nggih, terutama yang sudah 40 nggih, itu dalam kodratua itu fungsi kita sudah menurun semua. Jadi kalau kita tidak pernah rutin kontrol ya tambah parah. Makanya kan banyak yang terjadi di masyarakat itu karena jarang kontrol tapi perilakunya yang tidak sehat, tidak dirubah, yang terjadi adalah penyakitnya sudah tingkat lancar di terakhir. Gitu kan. Kalau sudah terakhir mereka berhadap kesembuhan yang instan. Itu kan gitu kan, biasanya gitu. Itu jadi makanya apakah sebelum kita parah sebaiknya mencegah dengan cara apa? Rutinkan cek 4 sekawan, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Itu wajib. Kalau yang sudah usia 40 mewajibkan diri. Kalau yang saya sampaikan di sini adalah melihatnya secara ini nggih, secara lahiriah nggih, lihat tanda-tandanya itu. Tapi untuk memastikannya jenengan juga wajib cek untuk 4 sekawan itu lewat medis nggih. Dah. Baik. Terima kasih Ibu Maryam. Berikutnya Ustaz yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ananto. Pak Ananto di Surabaya, Pak Ananto? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya. Silakan Pak Ananto. Ini saya mau nanya, cuman di luar yang didiskusikan ya. Boleh. Cuman mau minta tolong sama Ibu Nabawi, apakah mungkin bisa. Jadi ada bude saya itu sudah sepuh, usia sekitar mungkin udah 80 mungkin. Nah itu beberapa hari yang lalu itu kena musibah, dia jatuh dari tangga, keserimpet kabel atau apalah itu jatuh, kemudian tulang panggungnya retak. Nah tulang panggungnya retak, kemarin dibawa ke UGD. Kemudian vonis dokter itu harus dioperasi. Ya dioperasi, saya nggak tahu dioperasi ini tindakannya bagaimana gitu ya. Cuman budi saya ini takut, jadi kayak trauma dengan proses
operasi atau di rumah sakit gitu ya. Apakah Tibun Nabawi mungkin bisa ya ada layanan mungkin ke rumah untuk cek melihat kondisi atau mungkin juga mungkin terapi atau bagaimana, saya juga kurang tahu gitu. Saya kemarin saya juga sempat WhatsApp ke Suara Muslim mau nanya nomor teleponnya Tibun Nabawi, teman masih belum ada ini, belum ada respon, belum ada reply. Mungkin bisa dibantu gitu ya. Nanti bisa chat lagi Pak ya, nanti bisa kami bantu nanti. Oke, ya. Matur nuwun. Sami-sami Pak Nanto. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk home care kita adakan Pak, kita melayani juga home care ya, layanan pengobatan di rumahnya pasien bisa, tapi wajib booking dulu Pak, nggih. 1 hari sebelumnya minimal nggih. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau ini berhubungan dengan tulang dan sebagainya, saya minta rekam medisnya dikirimkan dulu. Jadi rekam isi biodata pasien, riwayat penyakitnya, keluhannya apa, sama dilengkapi sama rekam medisnya. Jadi kalau rekam medisnya dilengkapi dulu, kirimkan kami pelajari dulu. Baru nanti baru kami bisa menyarankan tindakannya apa, pengobatannya gimana. Oke, itu dulu. Oke, baik. Jadi nanti disambung sama WA saja Pak Ananto, monggo bisa WA di 0855 300938. Kami bantu nanti admin dari Suara Muslim untuk membalaskan ya nomor telepon yang bisa segera nanti konsultasi dengan Ustadz. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasien sudah konsultasi berkali-kali nih ya pasiennya ini Mbak Kartika ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasiennya kok bolak-balik konsultasi Ustaz. Iya, nggak dilakukan, dikonsultasikan mungkin ya. Oke, silakan Mbak Kartika. Gini, saya kan sudah 1 tahun lebih itu tidak pijet kan Ustaz. Terus tiba-tiba ini berapa hari ini itu karena nggak pijet itu ya, saya jadi bawa waktu akhirnya batuk itu ngetol gitu Ustaz sampai. Terus akhirnya tadi pagi ini saya pijet Ustaz, pijet plus dikoi juga akhirnya Ustaz. Terus saya mau tanya kenapa ya tubuh kita itu minta udah waktunya kamu tubuhmu itu dipijeti, nanti kalau nggak dipijeti nanti tambah parah, kan nggak bisa gitu ya Ustaz yang begitu ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya ini untuk herbal, untuk batuk, kalau ini kalau misalnya saya bikin wedang nanas sama kencur gitu, sama kayu manis itu apa nggak apa-apa Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Oke, baik. Makasih Mbak Kartika. Ustadz kita jawab setelah jeda Ustadz nih di malam hari nanti insya Allah kita sambung. Dan Mitra Muslim, terima kasih yang sudah bergabung dari YouTube Suara Muslim TV. Bu Suyati dari Ngawi, Bu Apriliana, terima kasih. Ibu Fatmawati menyimak Ustadz sambil leyeh ya. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Ibu Siti Rumia dari Gresik, Ibu Nur Salam Samsi yang menyebutkan telapak kaki bengkak, terasa sakit seperti asam urat, usia 52 tahun, obatnya apa? Nanti insya Allah dijawab selepas jeda pariwara. Kami akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Dukung Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim, masih di Majelis Ilmu malam hari ini ada Ustadz Ahmad Nidom, beliau founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rahmati. Terima kasih yang sudah menunggu Mitra Muslim di 0315624555. Ada juga nanti yang gabung dari WA Mitra Muslim dan komentar di YouTube Suara Muslim TV. Tadi sempat ada yang menanyakan Ustadz, Mbak Kartika, batuk yang terus ini Ustadz, apa karena kemudian dipijit akhirnya agak sedikit mendingan Ustadz? Batuk macam-macam Mbak, bisa jadi karena kecapean, bisa bisa karena kecapean, bisa karena organnya yang bermasalah. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya ajari cara membuat obat batuknya. Obat batuk yang bagus adalah ini ambil kencur sama jeruk nipis sama kecap, udah dicampur 1:1, udah diminum aja. Kalau misalnya itu tidak mempan, berarti kemungkinan adalah ada masalah dengan organ tubuh kita. Organ tubuh yang jadi masalah, bisa jadi paru-paru dan sebagainya kan. Itu nanti harus observasi lebih lanjut. Terus dipijat, apakah dipijat baik? Dipijat itu baik kalau sekali-kali ya. Kalau keseringan dipijat itu malah tidak baik karena bisa menyebabkan penyakit lupus. Ya. Jadi kebetulan saya dulu pernah ada mantan bos saya itu juga yang keseringan hampir setiap minggu itu sering pijat, akhirnya terjadi lupus. Jadi fungsi dari otot-ototnya saraf ototnya sudah nggak berfungsi karena keseringan ini kan. Jadi maka pijat itu hanya fungsinya adalah melancarkan Jadi pijat itu fungsinya adalah terapi dari luar, melancarkan aliran darah. Makanya sering saya sampaikan bahwa semua penyakit itu berasal dari darah. Jadi darahnya itu biasanya ada masalah, darahnya kotor, kental, ada penimbunan plak-plak, ada penimbunan kolesterol tinggi. Makanya kalau kita sering sarankan itu adalah retenkan cek asam urat 4 sekawan. Itu fungsinya untuk melihat apakah 4 sekawan itu ada bermasalah apa enggak. Kalau pijat ini sementara pijat itu hanya fungsinya ada membantu mengalirkan aliran darah yang mengental atau bermasalah. Tapi nanti biasanya 2-3 hari udah balik lagi. Ya, karena masalahnya adalah di darahnya. Iya, betul.
Jadi kalau pijet itu fungsinya adalah terapi luar, enak karena ada mengalirkan darah yang tersumbat itu kan. Nanti setelah 2-3 hari habisnya balik lagi. Lah kembali lagi tadi tuh fungsi gimana keadaan kolesterolnya, asam uratnya gimana, kadar gulanya gimana, tekanan darahnya gimana. Itu yang penting. Jadi makanya dirutinkan cek 4 sekawan itu fungsinya untuk melihat mana yang tinggi, mana yang rendah. Kalau yang tinggi diperbaiki, yang rendah yang tinggi diturunkan, yang rendah dinaikkan gitu kan. Makanya kalau di Rasulullah itu kita disuruhkan tiap bulan adalah detok darah. Berupa bekam. Fungsinya apa? Untuk membantu membantu dari darah yang mengalir di tubuh kita yang tidak baik itu dibuang lewat darah tadi. Jadi sisa-sisa darah-darah yang kotor yang tidak baik itu dibantu dengan cara dikeluarkan lewat detok darah. Salah satu dengan bekam, itu kan. Maka di Rasulullah dulu bersabda, di bekam ada kesembuhan dan berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah maka semua penyakit hilang. Itu hubungannya dengan apa? Dengan darah kita itu dengan apa? Seperti darah itu yang pernah saya sampaikan pada podcast ini, semua penyakit itu berasal dari darah. Jadi aliran darah yang tidak lancar itulah yang menyebabkan semua terjadinya penyakit, terjadinya adanya hambatan dan sebagainya, darahnya kotor, darahnya banyak kolesterol dan sebagainya, itu akan menyumbat dari aliran darah kita. Jadi makanya wajib didetok tiap bulan. Yang pernah saya sampaikan adalah darah itu seperti oli motor, Mas Dani masih ingat ya? Darah itu seperti oli motor. Jadi oli motor itu di motor itu ada olinya enggak? Kalau dipakai terus semakin lama semakin kental, semakin kotor, semakin pekat kan. Kalau tidak pernah ditap olinya, kira-kira mesinnya awet apa rusak? Wah, kan? Cepat rusak, Ustaz. Iya, sama seperti manusia. Manusia itu setelah kita makan semua menjadi darah. Jadi darahnya ini yang muter di dalam tubuh kita. Jadi panjangnya pembuluh darah ini pernah saya singgung adalah panjangnya itu 96.000 kilometer. 2,5 kali lipat dari panjangnya bumi. Itu pembuluh darah kita dialiri darah sebanyak 5 liter per hari. 5 liter. Jadi tubuh kita sudah 5 liter darah. Jadi itu darah itu muter terus. Jadi kalau darah ini tidak pernah dikeluarkan, jadi muter terus tidak pernah didetok, tidak dikeluarkan. Nah, itulah nantinya yang merusak ginjalnya, merusak jantungnya, merusak paru-parunya. Dan itu secara kodrat Rasulullah pernah sabda kan, ya wajiblah didetok. Fungsinya apa? Untuk membantu ginjal yang sudah mulai bermasalah karena faktor usia. Makanya Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Jangan jadi yang Bapak Ibu yang sudah usia 50-40 tahun jangan pernah bermimpi seperti orang muda. Semakin lama semakin nikmat sehat itu dicabut sama Allah. Yang harus dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menjaga perilaku kita, mencegah supaya jangan lebih parah lagi. Itu. Baik. Terima kasih Ibu. Sambil kita ke ini Ustaz, ke WA, ada banyak WA di 0855 Ibu Siti ya dari Sidoarjo. Ustaz, beliau ini sering minum obat Ustaz. Sering minum obat bisa kena ginjalnya. Pertanyaan beliau, bagaimana dengan sering minum jamu Ustaz? Misalkan beras kencur, sinom, temulawak, apakah normal Ustadz ketika mungkin 1 minggu 2 kali, 3 kali, apakah ada endapan gitu Ustadz yang nanti akan berefek ke ginjal Ustadz? Kalau obat-obatan herbal lebih alami Bu, tidak ada bahan kimianya, lebih resikonya lebih kecil. Tapi tetap diminumnya jangan keseringan tetap ada batas-batasannya. Jangan tiap hari. Jadi kalau yang sering minum obat tiap hari itu sebaiknya di stop. Apa yang harus dilakukan tadi apa? Ya tadi itu jaga perilaku, pola makannya, pola istirahatnya. Terus itu tadi rutinkan detok itu udah itu aja pengobatannya. Kalau ibu hamil boleh minum jamu katanya Ustaz? Boleh. Kecuali nanas Jadi kalau nanas muda itu tidak dianjurkan karena resikonya terjadi keguguran. Baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya Ustadz, kalau sebentar dari WA berikutnya, buah apa Ustadz ya? Sebentar. Gula darah 137 apakah di ambang batas Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian buah apa untuk menghindari asam urat dan kolesterol Ustadz? Karena beliau ini kurang suka sayuran. Usianya berapa ini? Usia, wah ini tidak disebutkan Ustadz usianya. Ibu-ibu ini Ustadz. Ibu-ibu jadi tadi itu 137 normal Ibu. Tekanan darah normal asam herbal untuk asam urat ini Bu, asam urat sama kolesterol rutinkan minum jahe, kunyit, seledri, daun salam. Dari itu mawon, dirutinkan mawon.
Oke, tapi yang terpenting adalah perilakunya, Bung ya. Perilakunya jaga pola makannya, pakai 3P, pola makan, pola pikir, pola hidupnya. Tadi udah saya di awal udah saya sampaikan pola makan yang baik gimana, nanti tinggal diulang-ulang aja, lihat YouTube-nya yang sebelumnya, nanti diulang-ulang. Terus yang terpenting adalah rutinkan detox tiap bulan. Oke, bisa bekam, bisa basuh, bisa donor darah, bisa terapi lintah. Jadi pilih salah satu aja. Tapi yang penting adalah tiap bulan darah kita dianjurkan didetox sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita rutin mengeluarkan darah kita tiap bulan. Okay. Berikutnya terima kasih Ibu, ada Pak Hidayat Ustadz, usia beliau 79 tahun, pasien di rumah sakit jantung dan mata Ustadz, obatnya banyak banget Ustadz. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, kalau habis duduk itu telapak kaki kanan sering sakit Ustadz. Itu sakit apa Ustadz? Oke, usia berapa ini? Usia kalau Pak Hidayatnya 79 tahun Ustaz. Mungkin periksa, kemudian banyak diberikan obat. Oke, jadi kalau usia 79 tahun Pak, ini kalau kita mengacu pada World Kidney Disorg itu nggih. Jadi fungsi ginjal Bapak ini sudah menurun sekitar 39%. Jadi kurang lebih sekitar 6 hampir nih ya, hampir mendekati 60 nggih. Itu kalau normal. Tapi kalau dari penelitian dari World Kidney Disorg itu nggih, untuk laki-laki yang usianya di atas 75, 50% rata-rata penyakitnya penyakit ginjal kronis. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang usia antara 65, jadi 65 sampai 74 itu untuk perbandingan perempuan itu 1:4. Jadi perempuan itu pengidap penyakit ginjal kronis. Kalau laki-laki itu yang usia antara 65 sampai 74 itu adalah 1:5 pengidap ginjal kronis. Tapi karena Bapak ini sudah 79, itu fungsi ginjalnya itu sudah 50% tidak berfungsi. Jadi ini saya harus tahu dulu Pak. Jadi kalau ada rekam medisnya Bapak sharekan dulu, nanti saya baru bisa anjurkan apa yang harus dilakukan. Tapi yang terpenting Pak, karena ini kalau dilihat dari kakinya tadi sakit itu kemungkinan kolesterolnya tinggi sama asam uratnya tinggi. Jadi kalau ada urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, nah itu kan ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena fungsi ginjal sudah tidak optimal membuang racun. Yang harus diperbaiki apa? Yang harus diobati apa? Biasanya orang obatinya adalah obat anti nyeri, obat asam urat, obat kolesterol sama tekan darah tinggi. Kalau sudah seperti ini yang diobati bukan itu, yang diobati adalah ginjalnya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Hidayat, kita jeda dulu Ustadz. Ada beberapa pertanyaan juga dari Mitra Muslim, usia 35 tahun dan belum hamil, pernah hamil keguguran Ustadz, dan sekarang belum hamil lagi. Kira-kira apakah ada obat herbalnya Ustadz? Nanti selepas jeda bareng kami akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim Majelis Ilmu, karena pertanyaan ini begitu sangat banyak sekali Mitra Muslim ya. Jadi mohon maaf sekali kalau tidak bisa nanti kita jawab, kita udarakan satu persatu Mitra Muslim. Nanti bisa sambung langsung ke WA Holistiker nggak apa-apa Ustaz ya. Nanti kami akan kirimkan, monggo bisa chat saja ke nomornya Suara Muslim, minta nomornya Ustadz, nanti konsultasi lebih lanjut bisa di HP-nya Ustadz ya Mitra Muslim, atau sudah ada yang nyimpen di 0877 569 99337 Mitra Muslim ya. Berikutnya tadi Ustadz, sebelum jeda kita ada ibu yang tanya usia 30 tahun, belum hamil, pernah hamil keguguran di usia 3 bulan, sampai sekarang belum hamil lagi Ustadz. Kira-kira apakah ngefek dari yang kemarin Ustadz, atau ada kurang vitamin apa begitu Ustadz? Ngefek yang kemarin itu yang mana maksudnya? Yang habis keguguran. Oh gitu. Jadi ini Mbak usia 35 ya. Jadi bentar lagi udah 40 ini waktunya, sudah mulai waktunya warning untuk tidak berhenti hamilnya nggih. Jadi kalau bisa cek total nggih. Jadi nanti di USG cek semua apakah ada masalah. Jadi general check up sama USG nanti semua dicek semua, baru nanti saya bisa komentar. Tapi yang jelas yang tadi mungkin saya pernah singgung jadi sekitar orang-orang yang bapak ibu, ibu-ibu ada remaja putri yang usianya adalah yang sudah mulai menstruasi sampai mau menopause itu itu rata-rata 75% pengidap miom kista. Apakah di dalamnya ada faktor itu juga? Jadi kalau ada faktor itu juga, secepatnya nanti di USG, nanti dilengkapi dengan data rekomendasi yang lainnya, nanti saya baru bisa komentar tindakannya apa, herbalnya apa. Oke. Jadi untuk kasus seperti ini, tidak bisa hanya mengandalkan herbal aja. Jadi banyak faktornya juga, apakah perilaku pola makannya, pola istirahatnya, tingkat stresnya juga gimana, harus tahu juga. Jadi makanya kalau di Ibu Nabawi itu kami fokus pada penyebab, bukan pada penyakit. Jadi kalau ada sakit tidak langsung diobati, harus ditanya dulu penyebabnya apakah ada perilaku pola makannya yang nggak sehat, pola tidurnya yang juga kurang ini, apakah ada juga faktor stres juga mempengaruhi, atau juga bisa berganti peran. Jadi misalkan suaminya di rumah, istrinya kerja, itu mempengaruhi proses kehamilan juga. Jadi harus tahu dulu. Jadi kehidupan sehari-hari pasien itu gimana juga, itu mempengaruhi semua. Jadi lebih detailnya nanti dilengkapi datanya dulu, saya baru bisa komentar. Baik. Terima kasih Mitra Muslim. Ini tidak cukup waktu ya. Terima kasih juga Bu Yati, Eyang Yati dari Malang. Alhamdulillah sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Banyak buah, banyak sahur, air putih hangat, tidak konsumsi gorengan, kemudian tidak kurangi minum kopi, kemudian tidak konsumsi gula pasir. Alhamdulillah sehat, usianya 80 tahun Ustadz. Alhamdulillah. Dari Malang pendengar setia ya Bu Yati. Mitra Muslim, Ibu Siti di Perumnas ini terima kasih, belum bisa kita terima. Bu Teddy Muniro juga terima kasih. Bu Yati dari Ngawi, Bu Rumiah dari Gresik, Bu Siti terima kasih. Nanti sambung dari WA saja ya, termasuk Umi Maryam ya, belum sempat kita udarakan karena begitu banyak ya Mitra Muslim di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang Ustaz ya. Dan sebagai kesimpulan Ustaz di malam hari ini. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi Mitra Muslim yang mungkin ketinggalan informasi atau apapun, ketinggalan podcast hari ini atau ketinggalan informasi yang lain-lainnya, silakan lihat YouTube kami Ibu Nabawi Holistic Care. Semua masalah penyakit-penyakit sudah pernah kita share di situ, tinggal diulang-ulang aja. Jadi dilihat, diulang-ulang, dilaksanakan. Insya Allah sehat. Itu aja. Jadi pesan saya. Jadi kan sebenarnya kan yang podcast ini sebenarnya juga ulang-ulang sebelumnya aja, pertanyaan kurang lebih sama. Tinggal nanti dilihat nggak jelas, baru nggak jelas tanya. Nanti jangan tanya pertanyaan sama lagi. Nanti kalau tanya sama berarti ada daya tangkapnya sudah mulai menurun. Nanti harapannya perbaiki adalah nutrisi otaknya itu. Ya baik, jadi selengkapnya juga bisa dikunjungi di YouTube-nya Ibu Nabawi Holistic Care Ustaz. Di situ ada potongan-potongan dari hasil siaran di malam ini dan malam-malam berikutnya Mitra Muslim. Dan selengkapnya ketika Mitra Muslim ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Ibu Nabawi Holistic Care punyanya Ustaz Nidom, bisa langsung ke Darmo Permai Selatan
17 Ustaz, Iya, 1725. nomor 25 Surabaya, teleponnya di 0877 569 99337. Instagram juga sama, Tibun Nabawi Holistic Care Mitra Muslim, atau WA lebih cepat nanti bisa kirim WA saja, nanti bisa nanti dijadwalkan bersama beliau. Iya. Nggih. Sampun Ustaz nggih. Sampun. Langsung lah. Betul. Nggih. Baik, semoga sehat selalu Ustaz. Oke, amin. Pelatihannya masih lanjut Ustaz nggih sampai Insya Allah Desember. masih nggih. sampai Desember, tiap hari Jumat, tiap hari Sabtu. Nggih. Yang bagi mitra muslim yang kepingin membuat aneka macam obat herbal supaya menghemat biaya pengobatan, karena untuk pengobatan itu kan mahal banget obatnya kan. Jadi mungkin terkendala dana, monggo bisa ngikutin workshop kita. Jadi kalau udah bisa membuat workshop, udah ngikutin workshop, bisa membuat sendiri, bisa menghemat biaya. Nggih. Iya. Jadi kita adakan tiap hari Sabtu. Jadi kalau pagi itu adalah workshop offline, kalau sorenya adalah online lewat Zoom. Nggih. Kita tiap hari Sabtu itu sampai Januari. Jadi tiap hari Sabtu itu satu materi. Nggih. Nanti bisa detailnya bisa lihat di IG ada semua. Atau di IG sama di WA ada Di semua. WA. Jadi WA-nya disimpan, nanti muncul semuanya. Nggih, ada semua informasi, udah semua, tinggal nanti nggak jelas tinggal klik akan muncul semua itu per judulnya. Nggih. Baik, nggih. Terima kasih Ustaz, semoga sehat selalu Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru kita Mitra Muslim Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Jangan lupa nanti bisa di follow Instagramnya, ada berbagai macam herbal, bisa dikunjungi juga di nomor WA-nya di 087756999337. Gratis konsultasinya Mitra Muslim, jangan khawatir untuk ditarif terlebih dahulu. Jadi bisa konsultasi, bisa tanya terlebih dahulu, bisa janjian terlebih dahulu. Saya Dani Rahmati, ada rekan Muhammad Hasan sebagai videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu, Suara Muslim, the best religious radio network.